Baik, bertemu lagi dengan saya Parois. Di sesi kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai guru belajar mandiri calon ASN PPPK tahun 2021. Mengerjakan pembelajarannya ada dua di sini mata pelajarannya, dan yang satunya lagi adalah pedagogi. Nah, kebetulan yang saya bahas sekarang ini adalah materi mengenai pedagogi pada pembelajaran ketiga tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi, atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah soal HOTS. Nah, di sini saya akan membahas review dari pembelajaran ketiga. Nanti ada beberapa soal yang sudah disiapkan, dan ini sangat-sangat berguna sekali bagi kita yang sedang mempersiapkan diri mengikuti Selek 2021 ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas soalnya. Soal nomor 1. Ini memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Critical thinking, B. Transfer knowledge, C. Creative thinking, atau yang D. Problem solving. Baik, di sini kita harus benar-benar mencermati pertanyaannya. Pasti ada kata kunci yang bisa menjadi rujukan bagi kita untuk menjawab. Di situ ada kata pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah di situ ya. Yang saya blok itu ada kata pemecahan masalah. Berarti jelas di situ jawabannya adalah problem solving ya. Problem solving itu kalau kita artikan artinya adalah menyelesaikan atau memecahkan masalah. Baik, kita kunci jawabannya nomor 1 yang D. Soal yang selanjutnya. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar. Rumusan indikatornya A. Menggeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem. B. Menjelaskan jaring-jaring makanan. C. Menyebutkan pengertian ekosistem. D. Menelaah hubungan antar ekosistem. Nah, untuk soal-soal yang seperti ini kita harus melihat dulu kompetensi dasarnya seperti apa. Kita lihat dia menganalisis, berarti termasuk ke dalam kategori bukan C1, C2 dan C3 ya, jelas ya, termasuk C atau bahkan mungkin C6 ya untuk kata menganalisis. Nah, kita lihat aja di sini. Untuk yang B menjelaskan itu dia termasuk C1 ya, menyebutkan juga termasuk C1, menelaah dan tinggal mengeneralisir. Kita pilih aja antara kedua hal itu, kira-kira yang paling tepat yang mana. Jadi kita untuk jawaban B dan jawaban C lebih baik kita hilangkan aja, karena di dalam KD-nya itu ada kata menganalisis ya. Berarti kalau menganalisis berarti termasuk kompetensi dasar atau termasuk kompetensi dasar yang sulit. Baik, berarti yang paling tepat di sini adalah yang menelaah hubungan antar komponen ekosistem ya. Untuk A, mengeneralisir itu kurang tepat, tidak sesuai dengan kompetensi dasarnya. Baik, soal yang selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas. Keingintahuan, kreativitas dan pengambilan resiko. Berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Pernyataan berikut merupakan ciri-ciri dari sebagian dari keterampilan abad ke-21 adalah jadi untuk keterampilan abad ke-21 itu bahwasanya keterampilan abad di 21 itu ada terkenal dengan istilah 4C. Yang C yang pertama adalah critical thinking atau berpikir yang secara mendalam atau berpikir kritis. Kemudian yang C yang kedua adalah collaboration, bisa bekerja sama dengan kelompok atau bekerja sama dengan tim. C yang ketiga adalah communication, bisa berkomunikasi atau mempunyai komunikasi yang baik.
Dan C yang keempat adalah critical thinking ya. Nah, critical thinking ini sering disebut dengan istilah yang lain yaitu inventive thinking. Ya, berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A, inventive thinking. Baik, soal yang selanjutnya soal nomor 4. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A, melihat video tentang cuaca. Sepertinya kurang tepat karena di sini dia hanya melihat saja. B, mencatat hasil pengamatan cuaca. Berarti siswanya hanya mencatat. Ini juga bukan termasuk keterampilan berpikir tingkat tinggi. C, membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim. Membaca, melihat, mencatat itu bukan termasuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kita lihat yang D, membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat karena dia nggak hanya melihat saja, nggak hanya mencatat, dan juga tidak hanya membaca, tapi dia harus bisa membandingkan. Dia bandingkan pengamatan cuacanya melalui aplikasi atau bisa secara manual. Nah, itu adalah salah satu kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, ciri dari kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah di dalam pembelajaran itu siswa nggak hanya menyalin apa yang ada di buku, atau siswa bukan hanya mendengar penjelasan dari guru. Siswa tidak hanya melihat video, tapi lebih kepada tindakan apa yang bisa mereka lakukan. Ya, lebih kepada keterlibatan mereka di dalam pembelajaran tersebut. Nah, itu adalah salah satu ciri dari keterampilan berpikir tingkat tinggi. Baik, di dulu jawabannya. Yang D ya tadi ya. Oke. Soal nomor 5. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan persatuan bangsa. Indikator ya, ini kita diminta untuk membuat indikator dalam kompetensi dasar dengan kata kerja operasionalnya menganalisis ya. A, merasionalkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Jarang sekali kita temukan kata merasionalkan di dalam kata kerja operasional. B, menjelaskan peran. Ini jelas salah karena di sini aja udah pakai kata menganalisis ya. C, membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. D, mengklasifikasi peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Nah, di sini untuk jawabannya itu adalah yang A tadi gak mungkin, B tadi gak mungkin. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D ya. Kita pakai kata kerja operasional yang membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Kenapa yang D salah? Karena di situ jenis KD-nya nggak bisa kita. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Kita kunci jawabannya. Baik, soal selanjutnya. Dalam pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A, mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. Mungkin yang A ini yang lebih tepat adalah kompetensi untuk komunikasinya ya, bukan kolaborasi. B, bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Ini mungkin benar, kita lihat yang lain dulu. C, mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang C ini lebih tepat ke dalam kompetensi
yang harus dimiliki siswa di abad ke-21 tentang critical thinking ya, atau berpikir kritis. D. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide secara kreatif baik secara mandiri maupun secara kelompok. Nah, untuk yang D ini adalah termasuk ke dalam kompetensi kreatif. Nah, berarti di sini untuk yang kolaborasi menuntutnya jawaban nomor 6 yang paling tepat adalah jawaban yang B. Baik, soal selanjutnya soal nomor 7. Belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. B. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi kita kayak fleksibel aja ya. Misalkan siswanya masih belum siap menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi, kita menyesuaikan dengan mereka. Yang C. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. Jadi kita buat kelompok, kita ambil secara acak, biar dengan tujuan nanti salah satu di antara siswa yang sudah mahir atau udah bisa mengajari teman-teman yang lainnya. Atau D. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Baik, untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Jadi kita harus tetap dalam tanda kutip memaksakan peserta didik untuk bisa melakukan aktivitas untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi jawaban yang lain kenapa salah, karena kurang tepat aja ya. Kita harus benar-benar bisa memaksa, walaupun dengan cara dipaksakan, yang namanya keterampilan berpikir tingkat tinggi itu pasti akan bisa ya. Jawaban A misalkan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Ini juga yang B, merubah perencanaan disesuaikan dengan peserta didiknya juga kurang efektif. Yang C, membentuk kelompok sesuai dengan kemampuan yang heterogen, ini juga kurang efektif. Maka yang paling efektif adalah kita tetap melakukan aktivitas meskipun peserta didiknya masih belum bisa kan. Oleh karena itu kita harus bisa memberikan pembiasaan kepada mereka. Baiklah, selesai sepertinya. Kita finish attempt, kemudian kita cek lagi semuanya udah terjawab. Baru kalau sudah selesai kita pilih submit all and finish. Baiklah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di sini kita udah menyelesaikan soal ini. Dari 7 soal kita udah benar semuanya, dapat nilai 100. Baik, itu tadi adalah pembahasan pembelajaran 3 mengenai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jangan lupa untuk Bapak Ibu guru terus menonton channel ini biar nggak ketinggalan video-video pembahasan dari LMS P3K yang selanjutnya. Untuk Bapak dan Ibu guru, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-temannya yang lain biar semakin banyak yang tahu tentang video ini. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya biar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Project Kewarganegaraan. Terima kasih telah menonton. Bye bye.